Dengan sambutan yang meriah dari orang Bandung kepada Ibu Ferry. Assalamualaikum. Bu Ferry. Sampai. Pertanyaan saya klise, tapi orang Bandung paling senang kalau kita dapat jawaban dari Ibu tentang apa yang Ibu sukai dari kota Bandung. Kota Bandung itu makanannya enak-enak. Pasti. Terus makanan, jajanan, sama ada pakaiannya, modest fashionnya kan di sini sumbernya ya. Nah, ada perancangnya nih salah satunya. Orange manis. Dua ya? Fashion. Makanan dan sama ini. fashion. Saya suka juga ke Dago tuh, daerah Dago. Pemandangannya indah. Oh, di atas. Di atas. Di Taman Hutan Raya. Oke. Kalau orang Bandung, menurut Bu Ferry khasnya apa? Khasnya orang Bandung. Punten satu lagi fotonya. Oh? Fotonya satu lagi. Oh, satu lagi. Oke. Siap. Ya itu kalau ketemu di sini punten gagal fotonya satu. Oh, iya. Itu yang disuka dari orang Bandung oleh Bu Ferry. Anda selalu gini, Bu, punten Bu, foto satu lagi. Foto satu lagi. Punten ya Bu ya. Gagal. Iya. Orang Bandung teh somea ya. Somea. Iya. Benar. Saya juga kalau ketemu preman dipalaknya gitu, punten hiji deui punten. Terpaksa ya kita kasih dah sopan malakna. Bu, ini saya nggak tahu udah pada baca atau belum ceritanya, tapi mumpung Pak Aniesnya belum masuk, Bu, apakah Ibu bisa cerita kepada kami, kapan pertama kali ketemu sama Pak Anies? Pertama kali ketemu. Kapan dan pas sedang apa? Pertama kali ketemu mah udah. Ketemu mata, terus jatuh ke hati itu kapan itu? Yang jatuh ke hati, yang jatuh ke hati waktu kuliah di Jogja. Oh, kuliah di Jogja. Iya. Sama-sama di UGM. Sama-sama di UGM, Mas Anies di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Psikologi. Oh. Seberang-seberangan. Hampir sama kayak di Unpad ya. Warungnya jadi satu. Benar. Anak ekonomi Unpad sering ngincer anak psikologi Unpad, Bu. Ketemunya di warung koperasi di UGM juga sama. Ya, bukan warung koperasi. Warung pecel. Oh, SGPC. Sego pecel. Waktu itu Ibu pesannya pedas apa enggak pecelnya? Dari situ berkembang. Iya, kemudian selain itu juga Mas Anies kan aktif di organisasi, waktu di mahasiswa, jadi ketua senat dan macam-macam kegiatannya. Nah, itu kan jadi pembicaraan gadis-gadis ya. Oh, ini yang ketua senat lihat deh. Rambutnya keriting-keriting gemesin. Nanti nonton filmnya. Nanti nonton film. Akan ada filmnya. Bu Ferry, ketika mulai kan Mas Anies kan rajin sekolah ya. Bu Ferry juga rajin sekolah, membina rumah tangga. Kayaknya waktu itu saya lihat, saya ingat banget tahun 2008 itu. Mas Anies udah mulai jadi tokoh nasional dengan program Indonesia Mengajar, mapan juga sebagai rektor. Harusnya saya berpikir, udah kali ya gitu. Udah keren nih, jalurnya mapan gitu. Tapi kemudian beliau masuk ke politik. Apa yang membuat Bu Ferry mendorong dan merestui Pak Anies masuk ke politik? Mas Anies, saya sih mengalir aja. Waktu kuliah di Amerika, kita berencana pulangnya ke Jogja. Sama-sama mau jadi dosen. Di Jogja, yuk kita ngajar di Jogja. Tapi rupanya waktu itu kan ada perubahan, ada tahun 98 itu. Nah ternyata Mas Anies mungkin sebetulnya kita akan bisa lebih berdampak kalau kita ada di Jakarta. Jadi ikut di lembaga penelitian, kemudian di partnership yang bisa keliling. Kebetulan fokusnya dia adalah desentralisasi. Waktu itu udah mulai lagi rame-ramenya. Desentralisasi sampai terbentuklah otonomi daerah. Di Jakarta, saya ngurusin anak-anak sambil terus ikut ngajar sekitar rumah kita. Parenting untuk paut-paut sekitar rumah, kemudian parenting di sekolah anak-anak. Jadi sambil ngajarin anak-anak, sambil mendidik anak-anak, saya ikut ngajarin tetangga, paut-paut, orang tua supaya punya skill parenting yang positif. Nah, akhirnya masuk politik. Mas Aniesnya? Iya. Nah, itu politik tuh masuknya kapan mulainya? Saya lihat sih pertama kali 2014.
2014. Waktu Mas Anies pertama kali ikut konvensi. Ya. Mau menggantikan Pak SBY. Mas Anies itu punya prinsip ada 3. Dalam hidup itu kita sebagai keluarga, sebagai individu tuh harus punya secara ekonomi cukup, tidak harus berlebih. Cukup. Ya. Yang penting cukup dulu. Cukup dulu. Secara kognitif terus berkembang. Oke, kognitif terus berkembang, jadi selalu belajar, ya, apa yang kita kerjakan punya dampak terhadap cara kita berpikir dan lain-lain. Kemudian secara sosial berdampak. Secara sosial berdampak. Impactful. Nah, ketika ada konvensi, Mas Anies melihat bahwa ini adalah satu cara upaya untuk mendidik masyarakat tentang bagaimana seharusnya kepemimpinan itu dijalankan. Oh, oke. Kan ada konvensi, rakyat ikut menentukan gitu siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Jadi mengikuti itu sebetulnya waktu itu kan sudah aktif udah rektor apa kan udah, ya. Nah, rektor Indonesia Mengajar ya, karena dapat undangan dia merasa itu sebagai amanah untuk kemudian menunjukkan bahwa seharusnya dalam memilih pemimpin itu kita serahkan kepada masyarakat dengan diberikan tempat supaya para calon pemimpin ini menyampaikan gagasannya. Nah, ketika itulah kemudian Mas Anies ikut mulai masuk dan akhirnya namanya kemudian masuk di lingkaran ini. Mari kita lihat lagi sekarang perjalanannya secara singkat. Kalau saya lihat 2014, kemudian diajak Pak Jokowi kan 2016, 2017 itu tuh fluktuatifnya naik, turun, naik. Saya merasakan, maksudnya saya ikut merasakan barangkali ya, membayangkan rasanya di dalam keluarga ketika roller coaster itu terjadi. Bagaimana Ibu Ferry mendampingi Pak Anies mengelola keluarga dalam keadaan roller coaster seperti itu? Ya, karena memang kita waktu itu tahun 2014 itu 16 kan, lah mulai. 2016 itu berarti saya sudah menikah kan 20 tahun. 20 tahun. Nah, saya melihat sih sebetulnya kita sudah jadi keluarga yang mapan lah. Mapan dalam arti hubungan kami. Ya, kalau pohon sih akarnya udah dalam. Jadi kalaupun pohonnya udah besar, akarnya udah dalam, angin kayak apapun insya Allah kita bisa hadapi. Jadi ya bukan gampang, tapi kita memang memegang tadi nilai yang disampaikan Mas Anies. Salah satu cara Mas Anies untuk bisa berdampak adalah dengan ikut dalam pilkada waktu itu. Dan kalau diperhatikan rektor dia mendapat amanah. Kemudian jadi menteri waktu itu kan juru bicara dulu Pak Jokowi. Juru bicara. Kemudian jadi menteri. Terus lulusnya cepat. Secepat apa? Untung beliau menemukan kalimat yang tepat. Saya baru mau nanya, gimana rasanya jadi istri mantan menteri? Lulusnya paling cepat. Lulusnya cepat ya. Lulusnya cepat tapi kemudian Mas Anies itu dapat amanah lagi, diminta untuk menjadi calon gubernur. Ya, akhirnya mengikuti prosesnya di pilkada. Jadi gubernur. Salah satu pilkada yang paling berdampak lah secara nasional. Itu betul-betul sebuah pilkada rasa pilpres. Bu Ferry, saya curiga hidupnya nggak tenang. Artinya gini, anginnya kenceng banget selama beliau jadi gubernur. Ya kan? Ya. Bagaimana Anda dan anak-anak Anda menghadapi itu semua? Pernah lihat Mas Anies cemberut nggak? Nggak pernah? Nggak pernah. Mas Anies itu ke rumah nggak pernah bawa masalah, nggak pernah bawa krisis, nggak pernah bawa konflik. Apapun yang dibicarakan oleh orang di luar sana sampai ke rumah tenang, jadi keluarganya tenang. Jadi walaupun katanya anginnya keras, Mas Aniesnya tenang, kitanya jadi tenang. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ferry. Bu Ferry, terima kasih sekali.